Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 220222054 reguler 2. Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses kepemimpinan yang ada di Desa Tongke-Tongke. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah kepemimpinan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana perencanaan yang ada di Desa Tongke-Tongke. Baik, langsung saja yang pertama yaitu perencanaan Desa Tongke-Tongke ke depannya. Proses perencanaan pembangunan di Desa Tongke-Tongke melibatkan beberapa tahapan yang partisipatif dan terstruktur, dengan peran kepemimpinan yang signifikan dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Setiap tahun, desa mengadakan musrenbang des untuk membahas dan menyampaikan rencana kerja pembangunan desa atau RKPDS yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dalam forum ini, kepala desa memimpin diskusi yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga desa untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Dan yang kedua yaitu pengorganisasian yang ada di Desa Tongke-Tongke. Yang pertama yaitu kepala desa. Kepala desa berperan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Peran kepala desa diantaranya adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain dibantu oleh sekretaris, kepala desa juga terbantu oleh kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Dan yang kedua yaitu sekretaris desa. Sekretaris bertugas sebagai membantu kepala desa dalam menangani urusan administrasi desa, seperti membuat surat menyurat, merancang tata naskah, melakukan pengarsipan baik surat keluar atau masuk, dan membuat surat ekspedisi. Sekretaris Desa Tongke-Tongke sendiri memiliki banyak anggota. Di antaranya ada kepala urusan tata usaha atau umum, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan. Yang ketiga yaitu bendahara. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pendapatan desa dalam pelaksanaan APBD desa. Yang keempat, kepala seksi pemerintahan desa. Kepala seksi pemerintahan Desa Tongke-Tongke yaitu berperan sebagai pembuatan kepala desa dalam menyusun rancangan regulasi atau aturan desa serta bertanggung jawab dalam pembuatan KK, surat keterangan tidak mampu, dan kebutuhan masyarakat lainnya. Selanjutnya, kepala dusun. Kepala dusun berperan sebagai pembuat kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, seperti menyampaikan informasi agenda dari kepala desa warga masyarakat di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu aktuating atau pelaksanaan yang ada di Desa Tongke-Tongke. Untuk mencapai visi dan misi Desa Tongke-Tongke selama 6 tahun ke depan, sejumlah strategi pembangunan telah dirumuskan. Strategi tersebut meliputi peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah desa juga berfokus pada pembangunan dan kawasan desa secara partisipatif serta peningkatan sarana dan prasarana, seperti akses jalan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Selain itu, upaya dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Peningkatan kualitas kehidupan beragam dan pelestarian kebudayaan desa juga menjadi prioritas. Desa Tongke-Tongke aktif mengikuti berbagai program kemajuan desa yang digagas oleh pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kemajuan desa. Pemerintah desa juga berkomitmen untuk menyukseskan seluruh program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Dan yang keempat yaitu controlling atau pengawasan yang diterapkan dalam pemerintahan Desa Tongke-Tongke. Pengawasan atau controlling di Desa Tongke-Tongke merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa dan memastikan pembangunan sumber daya desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan di desa ini dilakukan melalui beberapa mekanisme yang melibatkan aparat desa dan masyarakat. Salah satu bentuk pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat desa, terutama oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa berperan sebagai pengawas utama yang memastikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal juga dilaksanakan di desa Tongke-Tongke. Pengawasan eksternal ini melibatkan masyarakat yang diberikan hak untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Salah satu cara masyarakat dapat terlibat adalah melalui forum-forum musyawarah desa yang diadakan secara rutin untuk membahas perkembangan desa dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang sudah berjalan. Pengawasan juga dilakukan melalui laporan keuangan dan laporan kegiatan yang transparan. Setiap penggunaan anggaran desa dilaporkan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui rapat desa atau pertemuan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang kelima yaitu cara pemerintah desa Tongke-Tongke dalam memberikan arahan atau directing. Pemerintah desa Tongke-Tongke memberikan arahan atau directing kepada warganya dengan cara yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Proses pemberian arahan ini bertujuan untuk memastikan agar semua program dan kegiatan yang dilakukan di desa dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara utama pemerintah desa memberikan arahan adalah melalui komunikasi yang efektif antara aparat desa dan masyarakat. Adapun beberapa cara yang diterapkan oleh pemerintah desa Tongke-Tongke dalam memberikan arahan kepada warganya yaitu pertama, musyawarah desa merupakan salah satu forum utama yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberikan arahan. Dalam musyawarah ini, kepala desa bersama dengan perangkat desa menyampaikan berbagai informasi terkait program-program yang akan dilaksanakan, kebijakan baru, dan rencana pembangunan desa. Kedua, pemerintah desa menggunakan media komunikasi yang ada, seperti papan pengumuman dan grup WhatsApp desa. Papan pengumuman sering digunakan untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan desa, jadwal kegiatan, atau pengumuman lainnya yang perlu diketahui oleh seluruh warga. Sementara itu, grup WhatsApp desa menjadi saran komunikasi yang lebih cepat dan langsung, memungkinkan aparat desa untuk memberikan arahan atau informasi penting dengan lebih efisien dan lebih mudah diakses oleh warga. Ketiga, pemberian arahan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan. Pemerintah desa Tongke-Tongke secara rutin mengadakan pelatihan untuk perangkat desa dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pemerintahan desa maupun dengan pengembangan keterampilan ekonomi bagi warga. Keempat, pemerintah desa juga mengandalkan pembinaan langsung kepada perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa lainnya secara rutin memberikan arahan kepada kader-kader desa, kepala dusun, dan staf desa terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Terakhir, pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan lapangan atau dialog interaktif juga menjadi salah satu cara efektif pemerintah desa dalam memberikan arahan. Kepala desa bersama perangkat desa sering mengunjungi warga atau kelompok masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan atau program desa, mendengarkan aspirasi mereka, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan yang keenam yaitu reporting atau pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tongke-Tongke. Salah satu bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah melalui laporan tahunan. Setiap tahun, pemerintah desa menyusun laporan yang memuat berbagai informasi mengenai kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama setahun. Laporan ini mencakup penggunaan anggaran desa, pencapaian program-program pembangunan, serta kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Laporan tahunan ini disampaikan dalam musyawarah desa yang menjadi forum untuk memaparkan hasil kerja kepada masyarakat. Selain laporan tahunan, laporan keuangan desa juga disusun dan dipublikasikan secara transparan. Setiap penggunaan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari sumber lain harus dilaporkan secara rinci.
Laporan keuangan ini mencangkup penerimaan dan pengeluaran anggaran desa, serta pembagian anggaran untuk berbagai program yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa Tongke-Tongke juga melakukan pelaporan kegiatan proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa. Setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana desa wajib dilaporkan kepada masyarakat secara berkala. Pelaporan ini dilakukan dalam bentuk laporan progres pembangunan yang mencangkup rincian pekerjaan yang telah dilakukan, anggaran yang telah digunakan, serta hasil yang dicapai. Dan yang terakhir yaitu budgeting atau pembiayaan yang ada di dalam desa Tongke-Tongke. Dalam struktur anggaran desa Tongke-Tongke, terdapat pos pendapatan desa yang menjadi sumber keuangan utama bagi desa. Untuk mewujudkan visi dan misi desa, pemerintah Desa Tongke-Tongke berkomitmen untuk menggali potensi pendapatan desa dalam 6 tahun ke depan, sekaligus meningkatkan swadaya masyarakat untuk pembangunan daerahnya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan proses kepemimpinan yang ada di Desa Tongke-Tongke pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.